warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman walhiqna bi'ibadika as-salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik. Wa aslih lana sya'nana kullahu faqiras samawati wal ardi anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. وجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما كتب ويكتب بدل العابدين ودهر الداهرين. اللهم يا وهاب ألهمنا الصواب وجنبنا الزلل. اللهم افتح علينا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعظمه وشرفه وكرمه. Allahumma inni atabarru min hawli wa quwwati la hawlika wa quwwatika wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Hadis yang kemarin, hadis yang panjang, ntar aja artinya ya. Kalau sempet aneh balik lagi. Jadi langsung dilanjut aja. Artinya atau penjelasannya kurang lebih kayak kemarin. Tapi ntar insya Allah kita bahas. Ini jadi novel kalau dibikin cerita. Iya, jadi novel cerpen. Cerita pendek tentang Sayyidina Ka'ab pada perang Tabuk. Insyaallah kalau sempat kita balik lagi ke hadisnya. Wabisanadil mutasilil al-musannif rahimahullah ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin. 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 Wa fi riwayatin anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk. Dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis, keluar hari Kamis pada perang Tabuk. Wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis, dan beliau sangat suka keluar hari Kamis. Mungkin keluar perang kali, nggak tahu, wallahu a'lam. Yaumal Khamis, hari Kamis. Dari Yaumul Ahad, hari pertama itu hari apa? Hari Ahad. Nggak ada hari Minggu. Minggu bahasa apa Minggu? Bahasa Spanyol apa kalau nggak salah? Apa bahasa Itali? Minggu. Kalau nggak salah bahasa Itali, kalau nggak salah. Don Quixote do Flamingo. Tahu? Siapa do Flamingo? Don Quixote do Flamingo. Nggak tahu orang Itali apa orang Spanyol. Kalau kita bilangnya Ahad, ya. Hari apa? Hari Ahad. Seminggu, bukan seminggu, sepekan atau satu Ahad. Kalau Nabi SAW bilangnya Jum'ah. Ma baina Jum'ah ila Jum'ah, itu satu Jumat, bukan satu minggu kan. Satu minggu kan 7 hari. Bilangnya satu Jumat. Tapi kita bisanya bilangnya sepekan, bingung. Satu Jumat apaan satu Jumat? Satu minggu gitu. Satu Jumat ya satu minggu, dari Jumat ke Jumat. Atau bilangnya satu pekan, satu Ahad.
Ya, biasain gitu. Kayak yang sedikit, yang sederhana gini nih diganti kalau bisa. Iya, sesuatu yang sederhana tuh diganti. Ente kayak kebiasaan bilang minggu, ganti jadi ahad. Jadi ya lebih islami. Barangkali di situ ada keberkahan. Iya. Ada yang diganti-ganti. Contohnya kayak kemarin Anda bilang kalau mau ngetes mic jangan bilang cek low. Bilangnya Allah, Bismillah, Yahu. Itu kan sederhana tuh, tapi berpahala. Jadi biasain cari pahala sekecil apapun. Minggu, ahad. Wa kana yuhibbu yakhruja yaumal khamis. Hari Kamis itu hari kelima berarti Ahad, Itsnin, Tsulasa, Arbi'a atau Arbu'a, Khamis. Khamis hari kelima. Khamsah. Khamis. Atau Khamis juga bisa dikatakan pasukan juga. Khamis itu artinya pasukan, bisa dua artinya. Khamis itu bisa artinya hari Kamis yang kita kenal, bisa juga Khamis itu artinya pasukan. Pasukan perang. Wa fi riwayatin wa kana la yaqdamu min safarin illa naharan fi dhuha. Dan adalah beliau la yaqdamu, tidak datang, tidak tiba, qadima yaqdamu. Qadama yaqdumu, maju. Kalau qadima yaqdamu, datang atau tiba. Beda-beda tuh, bab berapa tuh. Jadi ada bab-babnya ya, dipelajarin tuh tasrif. Bab berapa? Yaqdamu tuh datang, tiba. Kalau yaqdumu, maju artinya. Iya, yang liatin kitabnya belum dapat, belum beli. Illa naharan fi duha, tidak tiba dari safar kecuali siang-siang pada waktu duha ya jam 9 jam 10-an. Nah, ini di apa namanya? Ya kalau memang bisa meniru, tiru. Jadi datang ke rumah itu datangnya sebelum zuhur gitu, jam 9, jam 10. Nanti pulang dari pesantren jam 10 sampai. Kalau bisa ditiru, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Fa idza qadima, dan kalau tiba bada abil masjid, mulai masuk masjid. Jadi mulai datang tuh nggak langsung masuk rumah, tapi ke masjid dulu. Ngapain? Sholat. Fa shalla fihi raka'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Tsumma jalasa fihi, kemudian duduk di masjid. Ngapain duduk di masjid? Bengong? Enggak. Ngasih tahu udah datang. Jadi jangan dadakan, nanti kalau pulang tuh nggak boleh dadakan. Enggak, sunnahnya kalau datang ke rumah atau mau namu ke rumah orang tuh jangan dadakan misalnya. Bahkan ke rumah sendiri jangan dadakan, kasih tahu ibunya, kasih tahu bapaknya, kasih tahu orang rumah saya pengen pulang. Enggak, ini surprise gitu. Atau kita bikin apa namanya, ngeprank atau terserah apa namanya, kayak bikin kaget. Itu enggak sunnah. Yang sunnahnya itu datang ke rumah, ke masjid dulu. Kalau ada rumah yang dekat masjid, ke masjid dulu. Ngapain? Sholat habis itu duduk, kasih tahu, tolong dong bilangin ibu aneh atau bilangin siapa tuh udah datang gitu. Iya, jangan langsung datang tiba-tiba kaget orang tuanya. Kok pulang? Kok nggak bilang-bilang? Kok ini mungkin pengen disiapin nanti kan gitu, pengen disiapin makan, kaget. Itu sunnahnya begitu ya, sunnah. Qadima bada, fa idza qadima, kalau tiba dari peperangan atau dari safar, bada abil masjid, datang ke masjid dulu, karena emang rumahnya nempel sama masjid begitu. Kalau kita nggak nempel sama masjid, ya minimal banget kasih tahu, Jadi beliau nggak langsung masuk rumah, bada abil masjid, masuk ke masjid dulu. Kamar Nabi itu nempel sama masjid, nempel. Jadi bukan di masjid, itu kamar beliau di situ di depan. Jadi nggak langsung masuk rumah, di situ tuh salam, sholat, udah diam dulu di sini. Ntar istrinya lihat, Sayyidah Aisyah lihat, Sayyidah Hafsah atau Sayyidah yang lain, Nabi udah datang, udah pulang nih. Gitu.
langsung siapinnya makanan, siapin apa. Enggak langsung tiba-tiba nyelonong masuk. Bilang dulu. Dulu kan belum ada HP. Kalau sekarang ada HP, bilang, "Assalamualaikum, Ma. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum." Siapa yang di rumah terserah. Udah mau pulang nih, udah di jalan. Udah nggak usah repot-repot. Ya rumah sendiri ngapain repot-repot. Jangan dadakan. Gitu sunnahnya ya. Biasain begitu. Summa jalasa, kemudian duduk fihi. Ngapain duduk? Ya tungguin sampai istrinya lihat. Udah datang Nabi, siapin. Apalagi udah suami istri. Iya, udah suami istri bilang, "Sayang," gitu. "Sayangku, papa udah pulang." Atau "Aku udah pulang nih, udah sampai parkiran." Atau udah sampai jalan, di 10 menit lagi sampai. Perempuannya dandan dulu misalnya istrinya. Nah, perempuan gak suka kalau dilihat orang belum make up, gak suka ya. Gak suka. Minimal banget bedakan gitu. Yang perempuannya kagak peka juga. Ya udah pulang aja Bang, emang apa sih ngasih tahu. Nggak dandan. Ya, dandan dulu, datang suaminya. Yang cakep di depan suami. Buat yang udah nikah, belum ada nikah kan? Ya ilmu nih, ilmu. Jadi ilmu. Wa an Sayyidina Abi Nujaid bi dhammin nun wa fathil jim, Imran bin al-Husain al-Khuzai radhiyallahu anhuma anna imra'atan min Juhaynah atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina faqalat ya Rasulullah asabtu haddan fa aqimhu alayya fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala ahsin ilaiha فإذا وضعت فأتني بها ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل رواه الإمام مسلم. Dari sahabat Abi Nujaid bidhammin nun, dengan didomahkan nunnya, nu bukan najid, bukan najid, bukan, tapi nujaid wa fathil jim, dan difathahkan huruf jimnya, nujaid. Imran ibn al-Husain ini dianjurkan kalau dengar nama beliau, dengar nama Sayyidina Imran bin Husain, doa ya, doa apa aja yang baik-baik, namanya doang disebut ente doa. Kayak ada anjuran ketika mendengar ayam berkokok tuh doa, kok pukuruyu gitu ya, ayam berkokok berdoa di situ, karena diriwayatkan bahwasanya kalau ayam berkokok berarti sedang melihat malaikat. Iya, ayam berkokok, pukuruyuk, doa tuh ente. Hujan turun, doa, tempat-tempat mustajab itu namanya. Kemudian di antara tempat yang mustajab ketika disebutkan sahabat Sayyidina Imran ibn al-Husain. Husain pakai sod, bukan pakai sin, bukan Husain, tapi Husain. Kenapa doa? Karena beliau salah satu orang yang kalau nggak salah kena ambeien. Jadi pada zaman Nabi sahabat kena ambeien dan didatangi malaikat. Jadi ketika sakit tuh datang malaikat ke beliau. Orang sakit itu didatengin malaikat. Teman ente lagi sakit, minta doanya. Ente doain dia supaya sembuh, ente minta doanya, doain aneh ya gitu. Karena orang yang sakit lagi didatengin malaikat. Orang yang sakit tuh datengin malaikat. Jadi doanya mustajab. Tapi jangan lama-lama, doain yang banyak lagi buruan lagi. Jangan dia mau tidur, dia mau istirahat. Doain ya, aneh doain biar cepat sembuh. Tahur insyaallah, la ba'sa tahur. Allahumma shfini shifaan, Allahumma shfi shifaan ajilan la shifaan la yughadiru saqaman wala alama gitu. Didoain biar sembuh. Minta doa sama orang yang sakit. Ini beliau Sayyidina Imran ibn al-Husain, salah satu sahabat Nabi yang kena sakit ambeien kalau nggak salah itu. Ambeien itu keluar anusnya, itu kemaluannya keluar darah jadinya, sakit banget. Nah, itu beliau dijenguk malaikat setiap hari. Jadi ketika disebut nama beliau, doa kita dalam hati atau doa, ya Allah, dengan keberkahan Sayyidina Imran bin Husain, kabulkanlah hajat saya, ampunilah saya, berikan saya rezeki yang banyak, cerdaskanlah otak saya, mudahkanlah belajar saya, doa yang banyak.
Itu diantara orang-orang yang diberkahi. Semua sahabat ya sama berkah, tapi ini Sayyidina Imran salah satu orang yang spesial. Di antara yang spesial istimewa Sayyidina Imran bin Husain Al-Khuzai radhiyallahu anhuma. Berarti bapaknya juga sahabat. Sayyidina Imran sahabat, Ibn Husain Al-Husain juga sahabat bapaknya. Anna imra'atan min Juhainah, bahwasanya ada perempuan dari Juhainah, dari Bani Juhainah. Siapa namanya? Khawlah bintu Khuwailid. Khawlah bintu Khuwailid. Atat, datang, ada perempuan datang kemana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang ke beliau. Wahia hubla, sudah hamil, udah gendut perutnya, nggak tahu berapa bulan, 4 bulan kah, 5 bulan kah, nggak tahu. Hubla minaz zina, hamil sebab zina, gara-gara zina. Nauzubillah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Perbanyak itu doa tuh. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Nas'alullah Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid din wa dunya wal akhirah. Itu doa-doa yang bagus. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Nas'alullah wal afiyah. Jangan sampai kita ada keluarga kita yang kena zina ya. Hati-hati, ini kita alhamdulillah ada pesantren. Ada pesantren terjaga. Ya meskipun nggak menutup kemungkinan juga, ya tapi faktor utama atau faktor penyebab paling besarnya kita udah tutup itu di pesantren. Perempuan dipisah, ketemu juga dibikin malu, mungkin nggak ada orang ketemu ngobrol gitu kayak di sekolahan luar, nggak ada yang pacaran. Harus dijaga memang. Alhamdulillah, jangan sampai kena zina. Ngeri kalau udah kena zina. Pacaran, jangan sampai ada yang pacaran. Ada yang pacaran di sini? Nggak ada. Nggak ada kan? Jangan sampai ada yang pacaran. Ngapain pacaran? Pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, gak kawin-kawin dia. Pacarnya meninggal, jadi jomblo, ditinggal mati dia. Jangan pacaran, langsung nikah aja. Ta'aruf, kalau mau nikah itu ta'aruf, kenalan. Jangan kenalan sama orangnya langsung, kenalan sama bapaknya, kenalan sama temennya. Iya, kalau ada yang mau nikah jangan kenalan sama orangnya langsung, tanya bapaknya, tanya ibunya, tanya keluarganya dia. Kenalan sama orangnya ya pasti dibilang baik lah. Kamu orangnya gimana? Oh saya baik. Saya baik, suka memberi dan tidak sombong, suka menabung. Iya, nggak taunya bohong. Ya. Jangan pacaran berzina, nauzubillah, jangan sampai dibohongin. Apalagi ngeliat dari Facebook, dari Instagram yang keren. Standarnya standar Instagram, standar TikTok. Lihat fotonya lagi baca Quran. Wah, masya Allah akhi idaman. Masya Allah ukhti idaman. Halah, dibohongin semua ente. Cari yang good looking, iya. Jangan, standarnya itu hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang ngerti agama, bukan yang duitnya banyak, bukan yang ganteng, artis. Iya, artis, selebgram, TikTok, artis baru hijrah. Jangan. Cari yang benar-benar yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang perempuan. Hati-hati kalau yang perempuan. Hati-hati yang perempuan carinya. Mentang-mentang suaranya bagus, misalnya ganteng, good looking, foto profilnya lagi baca Quran. Wah, ini dia nih yang saya cari-cari selama ini. Waduh. Jangan, doa dari sekarang. Ente pengen dapat istri soleha, pengen dapat suami soleh, doa dari sekarang. Kapan diijabahnya? 20 tahun lagi barangkali, atau 10 tahun lagi. Doanya dari sekarang, bukan dari ntar pas mau nikah. Ya Allah, kalau memang dia, ya, jika memang dia orangnya, aduh,
maka percepatlah pertemuan ini. Doanya dari sekarang. Iya, anak-anak SMP ini yang belum ngerti. Ya, anak SMA mungkin udah ada yang ngerti, anak SMA. Dari sekarang doanya. Karena doa tuh kayak orang naik sepeda, diayun terus sampai lama-lama. Jangan pas sudah mau ini baru doa. Ya nggak salah juga. Dari sekarang cari yang perempuan, cari yang 3T. Apa 3T? Takwa, tampan, tajir. Iya. Tajir melintir, bertakwa. Dan bukan dari sosmed ya. Wah, ini orang di sosmednya nggak punya teman perempuan, berarti enggak juga. Nggak pernah follow enggak juga. Wah, isinya itu tentang ceramah, tentang ini, enggak juga. Jangan dilihat dari situ. Tanya sama guru ente gimana. Pak Kiai, saya mau nikah, gimana yang bagusnya? Siapa yang cocok? Si Anu. Tapi si Anu nggak ganteng. Si Anu tapi bagus agamanya. Mau yang ganteng tapi nggak sholat. Yang ganteng tapi jahat. Oh. Yang ganteng tapi suka cekek orang. Oh. Dicekek-cekekin nanti. Jangan ganteng, punya duit banyak, ente dibanting mau. Dibanting. Nasallallahu alafiyah. Nah, sampai. Doa dari sekarang, minta yang terbaik, jangan sebut namanya. Dia ya Allah, jangan sebut. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, maka percepatlah pertemuan ini. Kalau memang dia jodoh orang, maka jadikanlah aku orang itu. Ya, maksa banget doa. Udah minta yang terbaik. Jangan sebut namanya. Kalau emang dia nggak baik, ente nggak tahu kebaikan yang atau keburukan yang dia miliki, nggak tahu sisi buruknya, sisi gelapnya ente nggak tahu. Ente yang lihat kan cuma cakepnya doang. Ada orang ini cerita beneran di Suriah. Orang Suriah itu cakep-cakep. Jangan ditanya tuh orang Suriah atau orang Arab. Bukan orang Arab asli, orang Suriah tuh. Rambutnya pirang, matanya hijau. Pernah ngeliat ente mata orang hijau pernah? Belum pernah. Aneh punya teman matanya hijau. Asli hijau. Asli warnanya hijau matanya. Tapi orang yang matanya hijau itu sebenarnya kurang bagus, dia cepat kena penyakit mata biasanya. Gampang minus. Aneh punya guru matanya hijau. Hijau kebiru-biruan. Wah, cakep banget, ganteng banget. Jadi orang Suriah punya anak perempuan, bapak-bapak punya orang perempuan. Kemudian ini bapak karena nggak belajar agama, apa yang dibilang? Saya mau nikahin anak saya dengan siapapun laki-laki, syaratnya membawa 3 kunci. Tahu 3 kunci? Yang pertama kunci rumah, yang kedua kunci mobil, yang ketiga kunci perusahaan atau kunci warung lah atau toko. Dia punya 3 kunci. Bukan kuncinya doang, maksudnya punya rumah, punya mobil, punya perusahaan. Bukan kuncinya doang atau kuncinya doang. Akhirnya nggak ada yang, siapa yang punya sekaya itu orang? Siapa yang orang sekaya itu? Jarang orang kaya banget. Ada sih orang kaya, tapi emang mau sama dia. Akhirnya ada orang datang, jangankan 3 kunci, 10 kunci dia punya. Kunci rumah ada 3 rumah dia punya, gede-gede. Punya mobil ya, mobilnya mau pilih yang mana aja terserah. BMW, Mercedes, nggak ada Avanza, nggak ada. Di Suriah mobil Eropa semua, mahal-mahal, Mercy, BMW, apalagi Rolls Royce misalnya, yang mahal-mahal. Kemudian punya kunci rumah banyak, kunci mobil banyak, kunci perusahaan ada 3 perusahaan dia punya. Kaya raya, dia tajir melintir, 100 turunan. Dia keturunan ke berapa nggak tahu, kaya. Datang, saya mau nikah Pak dengan anak Bapak, mau lamar anak Bapak nih. Bawa syaratnya, bawa. Lebih saya Pak syaratnya Pak. Udah melebihi kapasitas syarat yang Bapak pilih, yang Bapak pengen. 3 kunci ya, 10 kunci saya kasih Pak. Wah bener. Bener ya, ya silakan. Kapan? Ayo, kapan melakukan akadnya, kapan resepsinya, di mana, waktunya kapan, tanggalnya gimana, terus
siapa ininya, oh disiapin pokoknya, MUA-nya, tendanya, makanannya, cateringnya, semua disiapin. Orang kaya. Sudah siap semua, nikah, alhamdulillah, nikah dia. Tahu apa yang terjadi setelah itu? Setelah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan jalan, anaknya kabur. Kabur kemana? Kabur ke rumah orang tuanya, nangis, bengep, ini biru, sininya bekas nggak tahu apa, kacau pokoknya, nangis dia, marah-marah, pulang-pulang, kabur, pulang-pulang gedor-gedor pintu, assalamualaikum, marah dia sama bapaknya, bapak tanggung jawab apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa kamu ini, siapa yang berbuat sedemikian sama kamu, kok kamu ini pelipisnya gini, bibir kamu agak miring dikit misalnya, iya. Ini kenapa kamu matanya agak bengap? Kenapa? Siapa yang berani-beraninya gituin anak saya? Siapa ini? Apa kata anaknya? Bapak tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa begitu? Bapak yang telah menikahi saya dengan pria jahanam. Iya, pria jahat. Enggak bisa, saya enggak terima gini. Akhirnya dipanggil menantunya, kamu kenapa gini? Datang menantunya, naik mobil. Kenapa Pak? Kamu berani-beraninya gitu anak saya. Nggak tahu ini anak saya rawat dari kecil, bla 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 bla. Salah Bapak. Salah, dibalikin sama mantunya. Mantu kurang ajar, dibalikin sama mantunya. Salah Bapak. Bapak mintanya apa pas saya nikah? Bapak nanya sholat saya. Enggak, saya nggak sholat Pak. Kata ini orang, bukan kata aneh. Dia nggak sholat Pak. Bapak nggak nanya agama saya, Bapak nggak nanya sholat saya, Bapak nggak nanya dari mana saya dapat uang itu, harta yang saya miliki, nggak nanya kan? Bapak syaratnya apa? Udah saya punya semua, lebih malahan. Dunia saya punya, udah saya genggam dunia. Saya punya anak turunan sampai 70 turunan, saya nggak bakal miskin Pak. Udah saya pegang dunia. Itu kan yang Bapak pengen, iya. Ya udah, Bapak nggak nanya tentang agamanya. Tentang sholat, nggak sholat, mabok setiap hari. Orang mabok nggak sadar, mukulin orang tuh nggak sadar orang mabok, dipukulin, bonyok segala macam. Akhirnya bapaknya nangis, nyesel, ya Allah. Iya, cari yang paham agama. Berarti harus santri? Enggak juga. Ada juga santri yang kagak bener, ada. Santri yang saban hari tidur di kelas, di pengajian nggak pernah masuk, mau bercanda mulu, ya sama aja. Iya, anak punya guru itu, istrinya bukan santri, bukan pelajar, bukan mondokan gitu, bukan. Istrinya tuh bidan kalau nggak salah, atau perawat apa gimana lupa. Intinya bukan orang dalam latar belakang pendidikan. Tapi ketika beliau nih, udah ceritain istri keduanya, istri pertamanya udah diceraiin. Istri pertamanya Masya Allah tabarakallah, nggak bisa disebutin pokoknya. Istri keduanya solehanya, udah ke Sayyidah Asiyah, tahu Sayyidah Asiyah, istri Firaun. Sayyidah Asiyah versi now, zaman now itu. Beliau masuk kamar mandi, itu istrinya megangin anduk. Istrinya ngapain? Megangin anduk di depan kamar mandi, nggak ditaruh. Jadi masuk ke kamar mandi itu dipegangin anduk. Mau kemana bang? Mau kamar mandi, ya udah dianterin. Kamar mandi dianterin sama istrinya, dipegangin anduk di depan, dipegangin. Kagak ditaruh, kan taruh aja, ntar juga ini. Enggak dipegangin. Pas buka kamar mandi kan dingin, karena di Cianjur dingin banget. Tuh nggak kelihatan ente tuh lapangan bola, nggak kelihatan, kabut. Kadang-kadang kalau lagi saking dinginnya tuh jam 12 siang tuh kabut, nggak kelihatan lapangan bola dari sini. Wah dingin banget asli. Keluar kamar mandi, ada istrinya lagi megang anduk. Taruh aja udah, enggak, saya pengen pegangin. Subhanallah, Masya Tabarakallah. Ada yang kayak begitu di sini? Banyak, semuanya. Dipegang ini nggak mau naruh, udah bang nih anduk ya, kita dilempar nih, ngambilin anduk dong, ambil diri apa? Ambil diri apa? Punya tangan, punya kaki juga, nggak tahu lagi repot. Ya, ambil. Baru bangun nih, mau kemana bang? Mau ambil air, udah diam aja duduk. Ya udah diambilin. Mau kemana bang? Ya, baru begini nih. Mau kemana? Gitu. Mau inian ngambil makanan? Enggak, udah duduk aja, saya ambil. Ada di situ.
Ada yang kayak begitu gak? Ada, itu dia orangnya. Tinggal satu. Tinggal satu, nggak ada lagi udah habis itu. Gimana cara kayak begitu ya? Buat ente ya maksudnya, bukan buat ane. Ya. Nah, itu dia solehah. Dia bukan santri padahal, tapi akhlaknya melebihi akhlaknya melebihi santri. Cari yang kayak begitu. Kalau nggak ketemu, yang mana kedah? Yang mana kedah? Terserah dah. Soalnya kadang-kadang nikah gitu ya, gacha atau gacha, random. Oh bagus nih, awalnya doang bagus, kesanonya wallahu alam. Gitu. Mana ya? Tadi ini gara-gara ini nih, gara-gara ada orang berzina ini hadisnya nih. Ya, jaga keluarga kita jangan sampai yang berzina. Punya anak perempuan susah banget, punya anak perempuan zaman sekarang, repot. Pengen ini, pengen itu, mah izin ini, izin nginep di sana, izin nginep di sini, izin liburan sama, aduh, ribet pokoknya. Pokoknya pulang nggak boleh lebih dari jam 6. Pulang-pulang jam 10 malam. Alhamdulillah kita di pondok, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kena ini. Cari istri yang soleha, harus santri enggak? Cari suami yang soleh, harus santri enggak juga? Enggak mesti santri, tapi biasanya santri ya. Biasanya santri, biasanya. Wallahu alam. Cari. Kalau nggak ketemu, yang mana kedah? Yang penting bertakwa udah. Nggak dapet 3 T, dapet 2 T juga nggak apa-apa. Nggak dapet 2 T, 1 T dah. Takwa tampan, tapi nggak tajir. Takwa tajir, tapi nggak tampan. Takwa tampan tajir, ente jadi yang kedua. Iya, dia udah takwa tampan tajir, kata dia sayang-sayang ini ke satu orang. Yang 4 lah, sayang-sayang kegantengannya, kata dia gitu. Gantengannya ganteng-ganteng, istrinya 1 sayang katanya. Akhirnya dia nikah 4 orang. Tajir juga, punya duit ya silakan. Kalau nggak punya duit jangan. Modal ganteng doang jangan. Suatu hari tuh istri guruannya lagi kesel sama santri. Namanya guru kadang-kadang kesel juga sama santri ya. Nggak masuk, bercanda di kelas, tidur, macam-macam, kesel. Akhirnya dia pengen lampiasin ke istrinya. Dia pengen ngetes istrinya. Pokoknya nih pulang, saya pengen marah-marah sama istri saya. Akhirnya pulang, kagak salam. Langsung masuk, marah-marah langsung. Marah-marah. Istrinya dimarah-marahin. Yang salah santri, yang diamalin istrinya. Wah, marah-marah. Gini-gini. Akhirnya istrinya ya dimarahin dah. Kalau nggak salah ditabok pelan gitu. Gimana sih nih? Kesel banget gitu kan. Apa kata istrinya? Mau minum gak bang? Mau makan gak? La ilaha illallah. Ane pengen marah. Kenapa ente nggak marah juga? Harusnya marah dua-duanya dong. Enggak, kenapa bang kok marah-marah gitu? Mau minum nggak? Mau diambil minum? Ambil minum ya. Ayo deh. Ya duduk situ bang, duduk. Dia ambilin minum. Udah nih minum. Udah masih mau marah-marah gak? Masih. Ya udah marah aja nggak apa-apa. Marah aja nggak apa-apa. Udah saya dengerin marah-marahnya. Nggak bakal saya balas. Istri guruannya. Itu istri yang kedua. Kalau istri yang pertamanya itu makanya dicerain gara-gara itu. Istri yang pertamanya dicerain gara-gara nggak karu-karuan. Akhirnya guruannya nggak kuat, nikah sama yang kedua. Yang kedua nih itu juga nggak tahu mau nikah apa nggak, tiba-tiba udah dah emang harus nikah, ada sesuatu yang nggak bisa diwakilkan, maka ya udah nikah. Udah terbiasa sama yang pertama. Yang pertama tuh diuji kesabarannya, jadi wali istrinya katanya. Sebab istri saya yang pertama saya jadi wali katanya. Karena wali itu ente mau jadi wali, siapa yang kemarin mau jadi wali? Di antara cobaan yang biasa menimpa wali itu dicoba dari wanita, dari istrinya. Itu kata Imam Ghazali, mimma yubtala bihil awliya lisanun nisa. Alsinatun nisa mimma yubtala biha awliya, gitu kalau nggak salah. Lidah perempuan di antara cobaan yang ditimpakan kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Anda mau jadi wali, sabar sama istrinya. Istrinya berisik buat ngomel-ngomel, sabar, jangan dibalas, jangan dibalikin. Diemin aja, sabar, dengerin sampai selesai. Kalau mau jadi wali. Tapi jangan sampai. Semoga istri kita insya Allah solehah semua. Amin. Kita punya suami soleh. Amin. Amin dong. Kita ngomong amin. Soleh. Atau kalau nggak soleh namanya soleh juga nggak apa-apa udah. Iya. Kalau nggak soleha namanya solehah dah nggak apa-apa udah. Kita lanjut. Tadi apa ceritanya? Wahya hubla minaz zina. Ini perempuan datang hamil sebab zina. Wow, mengerikan sekali. Berani banget datang kepada Nabi itu zina. Faqalat, maka perempuan ini berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabtu haddan, aku telah kena had gitu. Aku telah sampai kepada had. Asaba yusibu itu menimpa. Saya telah tertimpa had. Had itu maksudnya saya sudah melakukan sesuatu yang menyebabkan diri saya dihukum keras. Had itu artinya garis sebenarnya. Had, batas. Hudud artinya itu batas-batas. Hudud itu hududul Madinah, batas kota. Jadi kota itu dibatasin. Itu namanya had, jamaknya hudud. Jadi aku telah lewat batas gitu. Lewat batas maksudnya melakukan suatu dosa. Harusnya nggak dilakukan. Ini kan ini dosa, ini taat. Dia melewati batas ketaatan menuju dosa. Faqimhu alayya, maka dirikanlah had itu, maka hukumlah saya. Itu minta dihukum, minta bayangin, minta dihukum. Ada gak ada di sini begitu? Bang Aboy, tadi aneh nggak ngaji, hukumannya Bang Aboy, suruh piket kayak, suruh ngapain kayak Bang Aboy, ada gak begitu? Enggak. Udah ngumpet semua. Jangan bilang-bilang ya, jangan cepu-cepuin. Diem-diem, yang ngaduin diomelin. Nah ini orang berani banget, habis zina bilang, ya Rasulullah hukum saya telah berzina, kata orangnya. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memanggil waliyaha, bapaknya dipanggil, bapak perempuannya dipanggil, walinya, nggak tahu bapaknya atau kakeknya, yang penting walinya, mungkin bapaknya. Faqala, dan bersabda, ahsin ilaiha. Ahsin ilaiha itu berikan kebaikan untuknya, jangan disakitin gitu. Ada orang ya, kena zina misalnya, kamu bukan anak bapak lagi, pokoknya kamu keluar dari sana, kamu perempuan ini, perempuan kotor, perempuan macam-macam. Ya jangan, barangkali gara-gara bapaknya juga. Iya, bapaknya di mana sekolahinnya Pak? Itu tanya, bapak sekolahin di mana Pak anak bapak? Jangan marah-marah sama anaknya. Bapak sekolahin di mana? Di sana, ya di situ sekolahinya. Bapak gimana? Dijagain gak anaknya? Dicek gak HP-nya misalnya? Atau dicek gak kegiatan sehari-harinya? Punya gak teman cowok misalnya? Punya. Pernah datang ke sini bawa teman cowoknya, katanya Pak, nah bapak kecolongan Pak. Sekarang udah kejadian baru marah-marah. Iya, udah kejadian. Pokoknya jauhin dia. Ya udah jadi. Udah jadi jabang bayi di perutnya, baru jauhin dia. Udah selesai. Udah selesai. Udah tinggal tunggu ambil buku pink, udah tahu buku pink. Kalau ente lahiran tuh ada buku pinknya buat ibu-ibu di puskesmas. Iya. Pokoknya bapak nggak mau tahu, keluar dari rumah ini, keluar dari di sinetron. Salah sendiri sekolahnya di mana, temennya gimana, makannya bagaimana, pulangnya jam berapa, perhatiin namanya punya anak perempuan repot. Punya anak perempuan repot. Laki-laki juga repot, tapi perempuan tuh harus dijaga. Makanya sebagian pesantren nggak ada yang ngadain perempuan mungkin. Iya, ada di pesantren di Jakarta tuh nggak ada perempuan yang cowok semua, karena perempuannya repot. Di Jakarta pesantren ada perempuannya, repotnya bukan main. Ntar dia keluar, ntar dia nonton bioskop di Jakarta, mall di mana-mana. Nanti mau mall apaan? Mall dari yang paling mahal, iya, yang makanannya es krimnya 70.000 satu cup, tahu? Segini ini 70.000, hap 70.000, sampai yang paling murah, yang di emper-emperan mall-mall Blok M, ya, sampai yang di PIM, mahal-mahal. Ada pesantren di Jakarta.
Ada perempuan, perempuannya izin keluar. Kemana coba? Kalau bukan ke mall. Iya, izin keluar sama temennya. Sampai keluar izin pakai rok, pakai gamis. Keluar sampai halte buka roknya, ganti jadi celana jeans. Iya. Nasallallahu alafwa wal afiyah. Ada kayak begitu? Ada. Nggak tahu di mana. Anda pernah dengar cerita? Nauzubillah, jangan sampai. Makanya sulit menjaga perempuan itu sulit. Karena perempuan itu bagai permata. Jangan sembarangan. Itu oknum, nggak semuanya begitu. Ada beberapa orang yang bandel, emang dasarnya bandel, sulit dibilangin. Ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada anakmu ini, kepada yang diwalikan ini. Fa idza wada'at, kalau emang udah lahir, fa'tini, datang ke saya. Jadi jangan apalagi diaborsi. Apa dosanya ini anak sampai harus diaborsi? Dosa. Jangan, nggak boleh diaborsi. Dosa, membunuh sama aja membunuh. Atau udah lahiran dibuang ke tong sampah. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada begitu penemuan jasad bayi di tong sampah. Gara-gara apa? Gara-gara itu. Dan biasanya orang yang berzina kalau hamil itu nggak kelihatan, biasanya nggak gendut. Kenapa? Bayinya malu. Biasanya begitu, katanya begitu kata orang-orang. Bayinya malu, jadi dia nggak kelihatan, emang rata. Tiba-tiba lahir aja. Tapi bukan berarti orang yang bukan berarti orang yang nggak kelihatan. Kan ada orang yang nggak kelihatan tiba-tiba, oh, ini udah 9 bulan nggak gendut gitu. Bukan berarti itu zina, bukan. Tapi katanya begitu, katanya menurut mitos gitu. Orang yang hamil karena zina dia nggak kelihatan gitu. Karena bayinya ngumpet apa gimana nggak ngerti. Ya kata orang. Ana juga belum pernah ngecek sih. Fa idza wada'at, kalau udah melahirkan, anakmu ini udah lahir, punya cucu, fa'tini biha, maka datengin saya bersama yang tadi zina itu. Jadi jangan dihina, jangan diusir, jangan diapain, udah salah bapaknya. Fa'al, maka dikerjakan oleh orang tersebut, oleh bapaknya. Nggak tahu nih bapaknya atau siapanya, tapi walinya lah intinya. Fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memerintahkan fasyuddat 'alaiha thiyabuha, untuk diikat, bukan diikat, jadi ditutupin mukanya, ya orang pakai cadar mungkin, semua diikat, ditutup nih bajunya, tangannya nggak ada yang kelihatan, jadi biar nggak dihina. Orang berzina kan malu, ditutup semua, nggak kelihatan mukanya, kakinya nggak kelihatan. Tsumma amara biha farujimat, kemudian dirajam, dipendem, diikat, disambitin batu palanya sampai meninggal. Bayangin tuh hukuman zina. Jadi diikat, ada yang bilang dipendem tinggal palanya doang, kemudian disambitin batu. Batunya nggak boleh batu yang gede langsung mati, enggak, batunya yang kecil-kecil biar dia ngerasain sakitnya ditimpukin. Tung sakit gak ditimpukin pakai batu, palanya lagi sampai mati. Nggak boleh pakai yang gede katanya begitu. Kalau gede langsung mati dia. Makanya kecil-kecil. Dan biasanya ada algojonya. Algojonya tahu dia sekali timpuk mati, orang yang kecil tuh. Langsung mati dia. Ada algojonya. Karena kalau anak ente yang nyambitin nggak mati-mati. Kalau algojo tuh walaupun batunya kecil dia tahu cara nyambit. Sekali disambit walaupun kecil aja kena pelipisnya, kena apanya langsung mati. Farujimat, kemudian dirajam itu perempuan. Tsumma shalla 'alaiha, setelah meninggal disolatin sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, disolatin. Orang berzina disolatin. Ini kan dosa besar. Tetap dia nggak keluar dari agama Islam. Emang kalau dosa berarti nggak disolatin? Emang kalau dosa nggak boleh masuk masjid? Emang kalau dosa masuk neraka udah gitu? Kan dia udah tobat. Iya, ini kan kita lagi ngomongin taubat. Ada orang pendosa masuk masjid. Preman nggak boleh masuk masjid. Man yahulu bainahu wa baina taubat, siapa yang menghalangi dia untuk bertaubat? Preman masuk masjid silakan sholat.
preman, tatoan. Bapak, mohon maaf Pak, ini bukan buat Bapak, ini saya mau sholat Pak. Iya. Saya tahu dosa saya banyak, saya tahu begini, tapi saya mau taubat. Ini orang berzina nih, nggak boleh masuk masjid. Dia justru ke masjid buat tahu, jangan diusir. Ini disolatin sama Nabi. Bayangin, orang berzina dosa besar, hamil disolatin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahu Umar, maka Sayyidina Umar berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tusalli alaiha ya Rasulullah, engkau menyolatinya. Wa qad zanat, padahal dia telah berzina. Kan zina ini orang zina, kenapa disolatin? Justru orang yang berzina lebih butuh doa Nabi Sallallahu Alaihi. Orang yang berdosa lebih butuh doa. Itu orang dosa jangan didoain, jangan disolatin. Doa orang dosa, preman jangan disolatin. Justru dia preman, maka ente solatin. Dosanya banyak soalnya, ya. Preman tuh jangan disolatin. Justru dia karena preman meninggal, suka bikin onar, ente sholatin. Karena dosa, kesian lagi orang meninggal. Emang ente nggak tahu orang meninggal tuh tenggelam udah, kayak orang tenggelam. Ente kasih orang tenggelam, ente kasih duit mau gak? Tenggelam nih udah di laut. Ente ngapa tenggelam kasih duit mau gak? Kasih makanan mau gak? Kasih apa nih maunya? Kasih pelampung mau gak? Orang tuh kalau lagi udah di kuburan kayak orang tenggelam. Kesian gak ente sama orang tenggelam? Mau dia dosa bagaimanapun, ente ngelihat orang tenggelam, wah mengerikan sekali, kesian, selamatin dia, doain dia. Nanti nggak ngelihat kan orang yang meninggal itu bagaimana? Ane punya guru beliau, dia dikasih kasyaf. Ane punya guru beliau, ane nggak sebutin namanya. Beliau punya guru ane, beliau dikasih kasyaf. Kalau orang sembayang nih, orang meninggal, beliau diundang sembayangin, nyolatin. Pak Kiai datang ya, si fulan meninggal. Ini undangannya. Kalau orang meninggal itu di Jakarta itu kiainya dikasih amplop duluan. Bukan kalau maulid kan amplopnya belakangan. Datang baru dikasih. Kalau ini enggak, pas ngundang tuh dikasih uang. Itu guru aneh setiap diundang dikasih uang. Sekali ngundang tuh kiai 500.000 di Jakarta. Dulu. Sekarang 2 juta mungkin satu kiai. Datang Pak Kiai ya, ini si fulan meninggal. Itu amplopnya dikasih bapak nih. Salman nanti berangkat kita, aneh nggak mau berangkat. Setiap orang meninggal selalu begitu. Kebanyakan bukan setiap orang meninggal, sering begitu. Salman datang nih, wah ini amplopnya nih, ente datang soalnya aneh nggak mau datang, aneh nggak datang, ente aja yang datang. Bapaknya bingung, kenapa sih Pak Kiai kok begini? Apa kata beliau? Saya bukan nggak mau sholatin, tapi saya ditakut disangka orang gila katanya. Kenapa orang gila? Saya ngelihat lagi disiksanya itu orang. Orang kasyaf wali min auliyaillah. Beliau ngelihat itu mayat lagi diazab. Orang kalau minta tolong, ente tolongin enggak? Ada orang nih digebukin, ente tolongin enggak minta tolong? Tolongin kan? Ada apa nih tolong? Itu dia lagi diazab, dilihat sama guru, nanti dilihat. Dia minta tolong, kalau aneh tolongin udah meninggal. Orang gila, ngapain orang meninggal ditolongin? Apa yang mau ditolongin? Kalau aneh nggak tolongin, aneh jahat dong. Ada orang minta tolong, aneh diemin aja. Ada orang kecelakaan misalnya, diemin aja liatin. Kenapa Pak? Sakit nggak? Kecelakaan diliatin aja. Iya. Orang meninggal tuh, wah mengerikan. Nasallallahu wal afiyah. Ente bayangin aja orang digebugin sama malaikat, digebugin sama orang aja sakitnya bagaimana? Digebugin sama malaikat pakai palu gadam. Ente nggak ngelihat badan ente, mata ente nggak ngelihat. Yang lihat itu manusia jasad biasa. Itu padahal udah bonyok kalau yang berdosa dan belum bertaubat. Maka orang yang paling membutuhkan kita orang yang berdosa, orang yang paling membutuhkan doa orang berdosa. Ente tahu dosa, datang ke majelis ta'lim. Ente yang paling membutuhkan. Aneh ngomong ente itu maksudnya aneh juga. Waqad zanat, dan dia telah berzina. Qala atau faqala, maka beliau menjawab, laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum. Sungguh ini perempuan telah bertaubat. Seandainya taubatnya itu dibagiin 70 orang Madinah, lawasi'athum, niscaya akan memenuhi itu semua. Andaikan dia taubat, kan diangkat kan dosanya kan, dapat pahala. Itu kalau pahalanya dibagiin orang Madinah, cukup semua udah.
pahala taubatnya itu dibagiin orang Madinah 70 orang. Itu cukup untuk 70 orang. Enggak usah taubat lagi gitu. Cukup udah taubatnya diwakilin dia. Allahu a'lam. Bisawab aja. Wa hal wajadta afdala min anjadat bi nafsiha? Apakah kamu menemukan afdala yang lebih baik daripada ia mensetorkan jiwanya, memberikan jiwanya lillahi azza wa jalla untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia udah setor jiwa, udah setor nyawa. Ya Allah, saya taubat nih, saya kasih jiwa saya. Yang paling mahal apa? Duit ente, harta ente, apa lagi? Kesehatan, apa lagi? Mobil, uang. Yang paling mahal apa? Nyawa. Yang paling mahal nyawa kan? Nih nyawanya udah disetorin. Yang paling mahal yang aneh punya nyawa aneh, udah aneh setorin kepada Allah, aneh kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disolatin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Imam Muslim wa an Sayyidina Abdullah bin Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li ibni adam wadiyan min dhahab ahabba ay yakuna lahu wadiyan wa la yamla afahu illa turab fahu illa turab wa yatubullahu ala Allah wa yatubullahu ala man tab wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.